keadaan masyarakat dalam konteks ini dari para muhibbin yang berlebihan dalam mengunggulkan habaib, akhirnya membuat supporting detak jantung habaib yang begitu berlebihan untuk mempertahankan ego yang selama ini dalam posisi di atas, diunggulkan oleh para muhibbin itu. Robitoh yang pertama dengan memainkan muhibbin dan mencari titik lemah orang-orang yang simpati kepada Kiai Imad atau tim Hore. Padahal sebenarnya orang-orang yang simpati pada Kiai Imad itu kan sebagai sebuah hak simpatik individu kepada tokoh besar Kiai Imad yang memiliki satu temuan dengan didukung DNA, biologi, antropologi, sosiologi, dan kesadaran masyarakat itu. Lah, para habaib ini mencari titik-titik lemah para pendukung-pendukung atau orang-orang yang simpati pada Kiai Imad. Nah, jadi selain bermain dan main-main dengan para muhibbin, juga memainkan orang-orang yang simpati pada Kiai Imad sebagai sebuah jawaban untuk melemahkan Kiai Imad. Ini sebenarnya sebagai jawaban yang tidak fair. Jawaban dari para habaib yang tidak fair terkait dengan tesis Kiai Imad. Jaka sambung, tidak sambung gitu. Tampil secara emosional. Seolah-olah mereka itu benar. Dengan emosinya itu untuk menutupi kekurangan, bahkan dengan kesombongan itu untuk menutupi kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kiai Ubaidillah Tamam Munji dalam suatu kesempatan menyampaikan bahwa polemik nasab Ba'alawi sebenarnya sudah selesai melalui pendekatan yang digunakan oleh timnya Kiai Imaduddin, seperti pendekatan literatur pustaka, historis, tes DNA, filologi, dan afirmasi masyarakat sejumlah tempat bahwa masyarakat merupatinya kepada Ba'alawi sendiri. Di samping itu pula, kalau muhibbin berlebihan mencintai tanpa mau tahu dengan keadaan dan perilaku dari habibnya, ini sangat berbahaya sebab berpotensi menjadikan seorang habib tersebut merasa mulia karena mendapat sanjungan dari muhibbin yang luar biasa. Sikap berlebihan dari muhibbin akan mendorong seseorang merasa paling tinggi sehingga yang lain dianggap status strata sosialnya nomor 2 dari sisi kemuliaannya. Selengkapnya kita saksikan teman-teman video dari Kiai Ubaidillah Tamam Munji. Berikut kita simak, ini dia videonya. Sebenarnya yang pertama ingin saya tegaskan tentang polemik nasab itu sudah selesai, Mas. Dengan 5 pendekatan. Sudah selesai kan? Sudah clear semua dan nggak bisa dibantah. Pertama tentang tradisional literatur review seperti yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin Utsman. Yang kedua tentang uji DNA juga sudah clear. Kajian filologi yang dilakukan oleh Prof. Manahem Ali sudah clear. Kajian antropologis, sosiologis yang saya lakukan sudah clear. Kemudian kesadaran kritis masyarakat yang dilakukan oleh Kiai Mubarak, yang dilakukan oleh Kiai Abbas Buntet, dan gerakan-gerakan masyarakat grassroots yang lainnya. Ini merupakan bentuk realitas sebenarnya, dan ini semua sudah clear. Nah, sekarang yang menjadi persoalan itu penyebab panasnya ini, Mas. Penyebab panasnya itu saya hanya ada 4, sebenarnya banyak. Saya meringkas 4 saja yang menjadi pokok. Itu karena adanya pengandian terlalu tinggi yang diberikan oleh orang tua kepada anak terkait dengan nasabnya yang diandikan secara berlebihan bersambung kepada Nabi Mustafa Muhammad SAW. Oh, ini kan membuat ide itu menjadi melambung. Yang kedua, sudah terlanjur mempublish sebagai cucu Nabi. Meskipun tidak dilatar belakangi oleh kondisi historis sesuai dengan dokumen dan manuskrip atau catatan-catatan yang bisa dipertanggungjawabkan.
Nah, sudah terlanjur mempublish ini satu beban moral tersendiri kalau dicabut, Mas. Dan akhirnya kita merasakan betapa manfaatnya Dzurriyyah Wali Songo yang tidak atau bahkan melarang anak-anaknya untuk mempublish silsilahnya secara umum. Karena dampaknya ya seperti ini akhirnya yang dirasakan. Kemudian yang ketiga, adanya kehendak kuasa yang dengan menggunakan nasab. Nasab sebagai sebuah brand untuk menguatkan kehendak kuasa kelompok-kelompok tertentu. Dan kita lihat sekarang ini, rata-rata yang tersinggung kan mereka yang aktif di organisasi yang oleh tokohnya sendiri disebut sebagai teroris lokal, yang disaksikan oleh Gus Dur dan diulang oleh Gus Dur, yang itu sudah publik. Fenomena ini akhirnya mempengaruhi Robitoh, mempengaruhi Habib-Habib yang lain, dan seolah-olah komunitas yang dibangun oleh imam besar ini sesuatu yang ideal untuk menguatkan kenasaban dari klan Ba'alawi, sehingga seolah-olah memang punya kekuatan. Yang keempat adalah adanya support muhibbin. Support muhibbin ini memang membuat detak jantung yang luar biasa untuk menguatkan eksistensi atau keberlangsungan habaib, Mas. Sehingga sikap habaib selama ini yang kita saksikan itu sebenarnya tidak bisa disalahkan penuh dari sosok habibnya, tapi juga support dari muhibbin itu sendiri, Mas. Karena dari sini teori keadaan itu akan mempengaruhi kesadaran. Keadaan masyarakat dalam konteks ini dari para muhibbin yang berlebihan dalam mengunggulkan habaib, akhirnya membuat supporting detak jantung habaib yang begitu berlebihan untuk mempertahankan ego yang selama ini dalam posisi di atas, diunggulkan oleh para muhibbin itu. Tapi saya tidak mau mengatakan ini adalah dosa para muhibbin, saya tidak mengatakan begitu, Mas. Kemudian bagaimana jawaban RA? Sebenarnya Robitoh sudah menjawab, tetapi jawabannya tidak sesuai dengan 5 pendekatan yang menurut saya sudah betul-betul memutus sebuah simpulan bahwa habaib tidak tersambung nasabnya ila Nabi Mustafa Muhammad SAW. Nah, yang pertama, jawaban Robitoh itu seperti apa? Bukan jawaban yang terkait dengan tesis dan 5 pendekatan yang saya sebutkan tadi. Selama ini saya mengatakan Robitoh sudah menjawab. Jawaban Robitoh yang pertama dengan memainkan muhibbin dan mencari titik lemah orang-orang yang simpati kepada Kiai Imad atau tim Hore. Padahal sebenarnya orang-orang yang simpati pada Kiai Imad itu kan sebagai sebuah hak simpatik individu kepada tokoh besar Kiai Imad yang memiliki satu temuan dengan didukung DNA, biologi, antropologi, sosiologi, dan kesadaran masyarakat itu. Nah, para habaib ini mencari titik-titik lemah para pendukung-pendukung atau orang-orang yang simpati pada Kiai Imad. Nah, jadi selain bermain dan main-main dengan para muhibbin, juga memainkan orang-orang yang simpati pada Kiai Imad sebagai sebuah jawaban untuk melemahkan Kiai Imad. Ini sebenarnya sebagai jawaban yang tidak fair. Jawaban dari para habaib yang tidak fair terkait dengan tesis Kiai Imad. Jaka sambung, tidak sambung gitu. Yang kedua, jawaban Robitoh adalah tampil secara emosional. Seolah-olah mereka itu benar. Dengan emosinya itu untuk menutupi kekurangan, bahkan dengan kesombongan itu untuk menutupi kekurangan. Yang ketiga, Robitoh itu sebenarnya sudah menjawab. Lagi-lagi jawabannya tidak menyasar, tidak sesuai dengan pengajuan permasalahan-permasalahan yang diajukan oleh Kiai Imad, dan tidak relevan dengan tes DNA, dan tidak relevan dengan kajian filologi, antropologi, dan sosiologi. Jawaban RA yang ketiga adalah meminjam profil ulama Islam Nusantara telah mengakui habaib. Mengapa kalian tidak mengakui? Nah, ini sebenarnya sebagai sebuah jawaban Robitoh menjawab tesis Kiai Imad.
Tapi jawabannya dengan meminjam tokoh-tokoh masa lalu. Sehingga orang NU itu kan takut dengan ulama-ulama besar, Mas. Saya sendiri sebagai akademisi masih takut dengan kiai, Mas, sampai sekarang ini, Mas. Masih takut dengan para ulama saya, di lingkungan Nahdlatul Ulama tentunya. Nah, dan ini dipakai untuk nakut-nakuti warga Nahdien, biar seolah-olah warga Nahdien itu mengikuti terhadap apa yang mereka sampaikan, bahwa ulama-ulama dulu mengakui habaib, kenapa kalian tidak? Itu. Kemudian yang keempat, melakukan penyesatan, kutukan, dan ancaman. Jadi ini bentuk jawaban sebenarnya. Jadi sekali lagi saya ingin memastikan Robito selama ini sudah menjawab tesis Kiai Imad, tapi jawabannya tidak tepat. Jawabannya seperti yang saya sampaikan ini tadi. Yang terakhir, jawabannya berupa doktrin Habib adalah cucu Nabi. Dan ini disampaikan secara doktrin. Sehingga bagaimana meyakinkan. Dan ini sebenarnya sudah jawaban, Mas. Termasuk juga melakukan persekusi-persekusi, itu sebenarnya sebagai langkah untuk membuat keberlangsungan seolah-olah nasab habaib itu survive dan benar. Bukan dalam konteks menjawab secara ilmiah, tapi dalam konteks menjawab secara persekusi. Di akhir video yang barusan kita simak, Kiai Ubaidillah Tamam Munji menyajikan narasi terkait jawaban Robito Alawiyah atas tesis Kiai Imaduddin, tetapi kata beliau, jawaban dari pihak Robito Alawiyah tidak akurat, tidak nyambung dengan tesis dari Kiai Imad. Kemudian Habib Ba'alawi tampil lebih arogan, menunjukkan sikap arogansi sebenarnya untuk menutupi kekurangan dari Habaib Ba'alawi sendiri. Dan lain seterusnya yang barusan kita simak sebagaimana penjelasan dari Kiai Ubaidillah Tamam Munji. Nah, silakan teman-teman tulis di kolom komentar pandangan kalian menyangkut video yang barusan dilontarkan disampaikan oleh Kiai Ubaidillah Tamam Munji. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.